Ini merupakan hal-hal yang perlu kalian persiapkan sebelum menyusun bab 1 skripsi kalian. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Bab 1 skripsi ini merupakan bagian tersulit dibanding menyusun bab-bab yang lainnya. Ini merupakan satu fondasi, satu dasar kenapa penelitian ini layak dilakukan. Itu ada di bab 1, khususnya di bagian latar belakang. Sehingga penyusunan bab 1 ini harus betul-betul disusun dengan baik. Sehingga ketika memang bab 1 ini tersusun dengan baik, bab 2, bab 3 itu kita tinggal mengikuti berdasarkan masalah yang ada di bab 1. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar penyusunan bab 1 skripsi kalian ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, hal yang perlu dipersiapkan tentunya komunikasi dengan dosen pembimbing. Jadi, jalinlah komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing kalian. Karena ini merupakan gerbang awal agar penyusunan skripsi kalian ini berjalan dengan lancar ya. Berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya. Jalin komunikasi awal terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. Misalnya kalau dosen pembimbingnya merupakan dosen yang baru saja kita kenal, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian kita sampaikan bahwa kita ini mahasiswa bimbingan, ya pendekatan lah ya, pendekatan awal, jalin komunikasi awal. Tentunya kita juga harus membuat satu kesan yang baik dengan dosen pembimbing kita. Itu yang pertama, jalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Kemudian yang kedua adalah pilih topik yang akan dijadikan topik penelitian kita. Nah, tips untuk memilih topik adalah pilihlah topik yang kita kuasai dan yang kita sukai ya. Jadi pemilihan topik ini jangan di luar dari kemampuan kita, atau ada topik yang kita gak suka, kita malah pilih topik itu. Nah, itu akan menyusahkan kita ke depannya. Maka, pilihlah topik yang memang betul-betul kita kuasai dan sukai. Ini adalah untuk memperlancar nanti saat penyusunan skripsi kalian. Kemudian yang ketiga adalah temukan masalah terkait topik yang kita pilih. Nah, menemukan masalah ini tentu susah gampang ya, atau gampang susah. Gak harus ada ketelitian, kejelian, dan kepekaan terhadap satu masalah terkait dengan topik yang kita pilih, sehingga masalah-masalah itu layak diteliti ya. Jadi teman-teman harus peka terhadap satu permasalahan yang ada terhadap topik yang dipilih. Berdasarkan masalah ini kita bisa bangun judul penelitian ya. Ada juga yang mengawalinya dengan membuat sebuah judul dari topik yang kita pilih, tapi khawatir saat kita menentukan judul terlebih dahulu, saat kita cari masalahnya tidak ada. Nah, lebih baik kita berangkat dari sebuah masalah ya. Itu yang paling ideal adalah berangkat dari sebuah masalah. Jadi temukanlah masalah sesuai dengan topik yang kita pilih. Kemudian yang keempat adalah siapkan artikel-artikel yang relevan dengan masalah yang kita pilih ya, dengan penelitian kita. Jadi setelah kita menemukan sebuah masalah, kita menemukan sebuah fenomena sesuai dengan topik yang kita pilih, lalu kita cari literatur. Kumpulkan itu ya. Kumpulkan terlebih dahulu artikel-artikelnya. Sesekali kita sekedar baca abstraknya saja, kemudian kita pelajari, kita bandingkan dengan artikel-artikel yang lainnya. Itu kumpulkan ya, siapkan artikel-artikel yang relevan dengan penelitian kita ya. Jadi
sudah punya komunikasi dengan dosen pembimbing, kemudian kita sudah punya topik, kemudian kita sudah menemukan sebuah masalah, lalu cari literatur terkait dengan penelitian kita yang relevan tentunya dengan topik dan permasalahan yang kita angkat. Itu disiapkan terlebih dahulu, buatlah folder ya di sana ya. Selanjutnya cari data atau fakta terkait dengan permasalahan yang kita angkat. Ini adalah untuk memperkuat bahwa memang betul-betul ada masalah, betul terjadi ada masalah. Nah, fakta-fakta ini, fakta dan data ini ya harus disampaikan, harus disertakan, sehingga untuk meyakinkan bahwa masalah ini benar-benar ada dan layak diteliti ya. Nah, itu setelah kita siapkan artikelnya, lalu kita cari data dan fakta terkait masalah penelitian kita. Kemudian setelah itu yang tidak harus terlewat ya, yang tidak boleh terlewat adalah pelajari pedoman penulisan skripsi di bab 1. Jadi pelajari apa saja sih sistematika penulisan bab 1. Oh, latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan, itu pelajari. Latar belakang ada apa saja, rumusan masalah seperti apa, tujuan penelitiannya bagaimana. Itu ada di pedoman penelitian, termasuk penulisan ya. Penulisannya seperti apa? Marginnya, jenis hurufnya, size hurufnya, dan lain sebagainya. Itu pelajari dan ada di pedoman skripsi setiap kampus. Nah, setelah kita pelajari, kemudian sudah mencoba membuat sebuah outline bab 1. Oh, bab 1 pendahuluan. Kemudian setelah pendahuluan ada latar belakang, buat outline-nya, kemudian masukkan outline latar belakang. Latar belakang itu harus bergerak dari umum ke khusus. Kita buatkan lah. Nanti paragraf 1 akan bahas apa, paragraf 2 bahas apa, dan selanjutnya sampai mengkerucut ke permasalahan. Nah, kapan permasalahan akan dibahas, di paragraf berapa, di latar belakang. Kemudian di rumusan masalah itu apa saja yang harus ada. Itu buat outline-nya terlebih dahulu ya. Kerangkanya ya, buat kerangka bab 1 terlebih dahulu. Nah, setelah tergambar seperti itu, baru kita bisa menyusun. Kita rangkai semuanya. Data sudah ada, artikel penelitian terdahulu ada gitu ya. Kemudian pedoman penulisannya juga kita sudah tahu seperti apa. Lalu buatlah bab 1 skripsi kalian. Tentu jangan lupa sambil kita berdiskusi dengan dosen pembimbing. Setelah selesai menyusun bab 1, diskusikan dan sampaikan ke dosen pembimbing untuk minta saran. Ya, mudah-mudahan banyak revisi, karena dengan revisi ini kita bisa lebih menyempurnakan apa yang kita susun. Itu saja beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita menyusun bab 1 skripsi. Di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana persiapan menyusun bab 2 skripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.